Muhammad kece tidak takut dihinakan. Siapa yang menghinakan Muhammad kece berarti menghinakan Tuhan. Ingat, pembalasan dari Tuhan akan diterimanya. Siapa yang membinasakan Muhammad kece berarti membinasakan bait Roh Kudus. Hukuman akan kekal di neraka. Muhammad kece di surga. Bye. Terima kasih atas saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kalau ada yang tersinggung, tersebut nama yang tidak disengaja, jabatan, gelar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dunia, pada publik. Baik saudara, saya akan to the point kepada tema renungan kali ini adalah jangan menipu diri sendiri. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, kitab 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 23. Demikian dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 18. Janganlah ada orang yang menipu diri sendiri. Nah, ini inti poinnya. Jangan menipu diri sendiri. Jika di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup ini adalah bait Allah. Kita ini membawa Roh Allah yang diam di dalam kamu, di dalam kita. Kalau kita hidup berbuat baik, saling mengasihi, maka Roh Allah ada pada kita. Kalaupun nanti ada yang membinasakan kita, berarti sudah membinasakan bait Allah. Maka Allah akan membinasakan dia juga nanti ke neraka. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat pun di kitab manapun bahwa pembunuh akan masuk surga. Setelah saya mengenal ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 16, ayat 17, ternyata manusia itu adalah bait Roh Allah. Maka tidak salah kalau Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dengan Ruh Allah itu bersatu. Filosofinya ibarat gelas dengan air. Gelas akan menghilangkan rasa haus dan dahaga ketika di dalam gelas ada airnya dan airnya dapat diminum. Demikian juga manusia akan bermanfaat di hadapan Tuhan kalau manusia itu menjalankan perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi antara sesama manusia, bukan saling membenci, bukan saling membunuh. Manusia akan jadi wakil Tuhan kalau kita mengasihi sesama manusia. Itulah sebabnya kenapa salib lambangnya horizontal dan vertikal. Apa makna di balik horizontal dan vertikal? Horizontal adalah hablum minannas. Hubungan sesama manusia harus baik. Baik itu hubungan perdagangan, hubungan diplomasi, hubungan kekeluargaan, itu namanya horizontal. Vertikal, diri kita dengan Tuhan. Harus intim dekat dengan Tuhan. Kalau orang sudah mencapai target itu, tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan kemiskinan. Karena seseorang dipakai oleh Tuhan itu tidak memandang rupa, ganteng, cantik, jelek, buruk. Kalau Tuhan pakai, siapa saja bisa terjadi. Yang penting bisa bersuara, bisa berbicara, bisa berdoa. Kalau Tuhan pakai, perkataannya akan bermujizat. Entah itu kaya atau miskin, tidak perlu. Mau dipakai Tuhan harus kaya dulu. Karena kaya atau miskin itu Tuhan yang atur.
bukan manusia, bukan perusahaan, bukan pekerjaan. Banyak orang yang usaha siang malam, tidak memikirkan istirahat, tapi miskin aja. Banyak sudah bekerja ke luar negeri, malah gaji tidak dibayar, pulang ke Indonesia, udah bawa penyakit, disetrika sama majikannya. Banyak TKW yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan, ternyata nasibnya jong, di sana dianiaya majikan, gaji nggak dibayar, dipulangin. Oleh karena saudara, mari kita sadar, jangan tunduk kepada orang-orang yang kejam. Lanjutkan. Ayat 18, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu adalah bait Allah. Jadilah saudara wakil-wakil Tuhan. Sebagaimana Yesus adalah baitullah. Baitullah yang hidup adalah Yesus. Ayat 18, janganlah Anda ada orang yang menipu diri sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ini contoh, merasa pinter seperti si Nandar tadi malam. Dia ngajak berdebat, bukan mau berdebat, tapi mau menghinakan seseorang. Muhammad Kece tidak takut dihinakan. Siapa yang menghinakan Muhammad Kece berarti menghinakan Tuhan. Ingat, pembalasan dari Tuhan akan diterimanya. Siapa yang membinasakan Muhammad Kece berarti membinasakan bait Roh Kudus. Hukuman akan kekal di neraka. Muhammad Kece di surga. Bye. Haleluya. Pembunuh tempatnya di neraka. Makanya Muhammad Kece mengalami diuber-uber. Terus si Nandar menyari-nyari terus. Kemarin tadi malam katanya mau berdebat. Ternyata dia pengen bersuara di publik bahwa Muhammad Kece ini dulunya pernah kecelakaan, dulunya orang miskin. Ya biarin, karena orang dipakai Tuhan itu tidak memandang kaya, tidak memandang ganteng, pokoknya makhluk hidup yang dipakai Tuhan. Jangankan yang namanya manusia, gajah saja bisa dipakai Tuhan. Makanya manusia jangan menipu diri sendiri supaya kita tidak bodoh. Mari kita cerdas. Setiap anak cucu Adam yang dilahirkan ke dunia sudah disentuh setan. Makanya si Nandar memutar balik firman Tuhan. Wajar karena dia jadi setan, jadi wujud setan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang akan turun lagi di hari kiamat adalah Isa ibnu Maryam rahmat Allah. Jadi saudara, mari kita berpikir, ikut Isa pasti selamat. Yang akan turun lagi di hari kiamat nanti menjadi hakim yang adil adalah Isa ibnu Maryam. Mari bertobat saudara, ikut Yesus pasti selamat. Isa berasal dari firman Allah, Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, Isa dekat dengan Allah. Isa kembalinya kepada Allah. Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Artinya pengikut Isa pasti masuk surga. Nah, supaya saudara mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih lengkap, mari baca Taurat dan Injil. Ya, Allah telah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Jadi saudara jangan menyimpang dari aturan firman Tuhan ya. Baik teman, terima kasih atas saudara-saudara, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan kalau ada yang tersinggung, tersebut nama yang tidak disengaja, jabatan, gelar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dunia, pada publik. Maklum saya menyampaikan ini adalah kebenaran dari dasarnya Alkitab. Saya tidak menyimpang dari itu, dan saya tidak merendahkan satu agama, dan saya tidak menghina satu agama. Saya hanya memberitakan, mengabarkan, diterima saudara beruntung, ditolak saudara yang rugi, bukan saya. Karena saya sudah tahu, kalau saya mati masuk surga bersama Yesus, itu saja. Ya, terima kasih.